sama musiknya anak-anak saya yang keren aksi. Semakin kesini semakin sini di antara musik Sragen itu yang paling serius adalah Di Arif. Di samping dia menguasai vokal, Di Arif itu karakter orangnya amat sangat senang belajar banyak hal. Wawasannya jadi luas. Sehingga ketika saya melihat banyak ke laptop, belum kok diminta bantu kota menyelesaikan segala urusan administrasi itu lancar. Dari situ tak tarik. Nek terus sebagai karyawan koni berat. Engko nek oleh job sesasi utuh, kowe oleh cuti tanpa terbulan. Gitu. Jadi dia membantu saya ketika saya ketua koni. Dan Di Arif tetap bisa meneruskan hobi maupun profesinya. Kebetulan saya kenal baik gitarisnya yang di World Symphony. Saya kira saudara Fakih mau datang ke sini, katanya juga diundang, itu nggak bulat-bulat juga Fakih lainnya. Jadi Di Arif itu beberapa kali membuka konsernya band-band besar, tidak hanya God Bless, tetapi juga Halloween. Bahkan sebetulnya Di Arif ini sudah dipromosikan tampil di Australia. Saya diberitahu, ini rekomen saya, pamflet saya bahwa sama konser. Masalahnya apa? Pada saat itu habis kompani, nama-nama gitarisnya itu nama-nama yang pada saat itu catatan khusus, sehingga konsernya di Australia itu batal. Itulah salah satu yang saya kenal kesungguhannya Di Arif. Dan sekarang ini sebetulnya di Sragen yang mempunyai kapasitas musikal yang tinggi tidak hanya Di Arif. Kita punya drummer hebat Sragen. Di bawah Andrius Ngetiro. Sopo drummer hebat Sragen saiki? Mas Andri, siapa Mas Andri? Orang ngerti? Orang ngerti gue? Dimas ponane Om Agus itu tur Eropa. Anak sih ngerti loh. Ini harus tahu anak Sragen. Jangan hanya berpikir ajar musik, mainan kafe, nanti pensiun. Enggak. Dunia terbuka kalau kalian mau belajar. Dan kemarin pertama kali anak-anak Sragen tampil di Ngayuk Jazz dengan nama Serambi Sukawati Jazz Community. Pertama kali di event yang cukup gede. Artinya apa? Teman-teman yang main di sini, karena barang ini suatu ketuaan ini, cuma mandek, cuma mandeknya mimpi. Jangan pernah menghentikan mimpi untuk menjadi orang yang berhasil. Sopo ngerti toh? Intinya satu, musik itu bisa menjadi identitas dan bisa menjadi jalan hidup. Saya mewajibkan anak cucu saya bermain musik. Apakah untuk menjadi musisi? Tidak. Mempermudah cari teman. Sing sopo main musik, kancane mesti akeh. Nggak perlu pakai amplop dari temennya. Saya akeh kok, wong boleh kanca ditempel ben nyoblos aku nanti kanca buka. Pemain musik enggak ngamploti, ning diamplopi. Yang meneruskan Di Arif itu Denggal ini, tetapi Denggal tidak totalitasnya.
kita pinggirnya juga. Jadi saya mohon keberhasilan Gigi. Ada yang kenal Gigi? Nah, orang yang kenal biurusnya sudah sampai 14 juta. Rano wong ngerti, wong Sragen, pemain pianis, pemain cedak, palang sepur, gambiran, Rano sing ngerti, kesakian wong Sragen. Yosi dengan majelis lidah berduri, orang ngerti nih. Putranya Pak Yosi Hilman. Nah, ini yang saya menceritakan ini untuk menjadi penyemangat teman-teman yang main musik. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti bermain musik, jangan pernah berhenti memimpikan karir yang lebih tinggi. Karena di Ketip, di Arif ini sudah membuktikan mampu. Konsernya tidak hanya di sembarang tempat, konsernya di Senayan, di Arif, konsernya di stadion Gerira Mandala, konsernya di beberapa venue-venue besar di Arif, dan mampu menghasilkan rekaman-rekaman juga berkualitas. Ini di Arif. Saya punya kenangan khusus sama di Arif, tetapi videonya satu-satu. Ketika opnam di Rizky Amalia, saya dikabari paginya tak sabsut. Saya omongan sudah lemah. Saya masih terakhir, bandnya di Arif itu bersama saya terakhir. Saya, Mas Koko, pastornya Skoris dulu, Mas Darno Terjem, Mas Sukat, drummernya dan gitarisnya putranya Mas Darno. Sekali pernah konser di tempatnya Pak Puspo. Pernah. Itu konser terakhir di Arif, di Peta Studi bersama kami. Begitu di Arif wafat, semangat tim ini runtuh. Masukan yang pemain jazz, Royal Endraus, karena itu Mas Bro pun kehilangan semangat karena pengikat kita sebetulnya di Arif. Jadi band orang-orang tua di mana saya paling muda itu yang mengikat di Arif. Karena apa? Kemampuan vokal di Arif itu yang begitu tinggi, tapi melayani kita ini mau manut lagu-lagu yang kita pilih. Jadi di Arif itu tidak pernah memilih lagu. Apa yang sudah kira-kira kompak, ya kita pilih di Parpelan, Led Zeppelinan, yang kita tidak perlu berlatih secara khusus. Kita harus hafal itu, dan yang ada Kansas, beberapa lagu yang orang-orang tua ini sudah menguasai. Dia maunya tidak pernah, mau nyanyi ini mandor latihan musik, enggak seperti itu. Tapi apa yang kira-kira mempermudah kompak musiknya, itu lalu kita bicara mengenang di Arif. Dan betul yang di Mbak Dewi itu saya, enggak di Arif pernah berapa karena saya tahu beberapa kali di Arif itu kerja sama Mbak Dewi di beberapa pojokan. Jadi sejak warung itu Mbak, ya toh. Nah di situ itu sering terus saya beritahu, saya ceritakan tadi, Dek, semangat Dek, mana nih? Dek, semangat Dek, semangat, tetap rock and roll. Feeling saya sebagai orang tua sudah bicara, tapi saya tidak ingin mendahului tentang sunnah puasa. Tapi feeling saya seorang rockers tak tujeki wis kendu banget semangatnya. Dan saya yang pertama kali diberitahu di Arif meninggal,
Mbak Dewi. Karena setelah tadi tak kasih tahu Mbak, di Arif opnam, bla 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 bla. Karena sempat sehat pulang ke rumah, beberapa hari lagi masuk ke rumah sakit. 1 hari. Arif kritis om, Arif belum tahu. Om, Arif meninggal. Saya saat bisa itu tadi, dan seketika itu saya menulis puisi untuk di Arif. Tetapi saya tidak mampu membaca, saya tidak mau nangis, mengenang seorang rokok sok nangis, saya nggak mau. Nanti tolong ya Pak, ya, bacakan puisi saya yang spontan, karena begitu di Arif meninggal, saya itu bukan penulis puisi sama sekali tidak. Hanya gara-gara dipaksa Mas Amir Mahmud, ketua PBI Jateng itu, saya jadi buat buku puisi. Puisinya puisi, belajar, apa serah jelas. Pokoknya ini kok Mas Amir yang seniman beneran kok film tandem sama saya tulis. Ini sang penghibur. Jadi di Arif itu saya anggap orang yang lahir ditakdirkan untuk menghibur orang lain walaupun kondisi dia tidak dalam baik-baik saja. Karena pada saat jatuh di Polopes itu dalam posisi menghibur orang, dan karena merasa sakit dia jalan kaki menuju rumah sakit di seberangnya. Saya terenyuh, begitu setianya dia dengan profesi untuk menghibur orang lain dalam kondisi yang tidak baik saja. Ini saya menganggap orang lain itu pekerjaan baik. Artinya Arif itu melakukan perbuatan baik sepanjang hayatnya karena menjadi seorang vokalis. Benar-benar saya diceritakan, saya tanya, loh ini dia orang melampah, orang sesek, terus orang melampah nyabrang ke rumah sakit Rizky Amalia. Kan Polopes berseberangan bersama. Banyak kenangan saya dengan Ki Arif, tetapi satu hal yang saya ingin katakan, Ki Arif adalah orang baik dan orang yang setia menghibur orang lain. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum